Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evriliani Laksana Putri dari program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eliminasi urin dan eliminasi alfi. Yang pertama adalah eliminasi urin. Urin adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan dalam tubuh. Selanjutnya ada sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi urin atau bagian-bagian tubuh yang berperan aktif dalam eliminasi urin. Di sini ada gambar. Yang pertama ada ginjal, lalu yang kedua ada ureter, ada kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Ginjal di sini berfungsi sebagai pengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh. Lalu ada ureter. Ureter di sini berfungsi sebagai saluran dari ginjal yang menyambung dengan bladder atau kandung kemih. Lalu selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih di sini berfungsi sebagai tempat penampung air seni atau urin. Lalu yang terakhir ada uretra, berfungsi untuk menyalurkan urin ke bagian luar. Lalu ada proses berkemih. Proses berkemih merupakan proses pengosongan vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria dapat menimbulkan rangsangan saraf bila urinaria telah berisi kurang lebih 250 sampai 450 cc untuk orang dewasa. Lalu untuk anak-anak biasanya 200 sampai 250 cc. Selanjutnya ada masalah atau gangguan yang terjadi pada sistem eliminasi urin. Yang pertama ada retensio urin. Retensio urin adalah penumpukan urin dalam kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan kandung kemih tersebut. Lalu yang kedua ada inkontinensia urin, merupakan ketidakmampuan otot sphincter eksternal sementara atau menetap untuk mengontrol ekskresi urin. Lalu yang ketiga ada enuresis. Enuresis adalah ketidaksanggupan menahan kemih atau bahkan mengompol yang diakibatkan ketidakmampuan mengontrol sphincter eksternal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang. Ada dua, terletak di belakang rongga perut, di kanan dan kiri tulang bagian belakang. Ginjal terhubung langsung ke pembuluh darah besar, yaitu vena cava inferior dan arteri aorta melalui vena renalis dan arteri renalis. Darah masuk ke ginjal melalui arteri renalis dan keluar melalui vena renalis. Di ginjal, darah disaring dan dibersihkan dari zat dan senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini terjadi di nefron atau bisa disebut sebagai unit fungsional terkecil dari ginjal. Zat yang dibutuhkan atau diserap dapat kembali dan dialirkan melalui vena renalis, sedangkan zat yang tidak dibutuhkan dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Setelah urin penuh di bladder atau kandung kemih baru dikeluarkan melalui uretra atau saluran kencing. Saat itu juga terjadi buang air kencing. Baik, selanjutnya ada proses pembentukan atau terbentuknya urin di dalam tubuh manusia. Di dalam ginjal terdapat nefron, di mana di dalam nefron ini terjadi proses filtrasi. Darah akan mengalir melalui arteri renal menuju ke glomerulus. Terjadi filtrasi di glomerulus. Air dan zat terlalut akan terfiltrasi dan akan memasuki kapsula Bowman. Glukosa dan zat terlarut seperti ion Ca, K, Na, dan HCO3 akan ikut terfiltrasi, yang hasilnya akan menjadi urin primer. Lalu setelah difiltrasi, maka dilanjutkan ke proses reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih digunakan oleh tubuh. Molekul bernutrisi seperti Na, glukosa akan secara aktif terabsorpsi kembali ke sistem oleh tubulus contortus proximal. Air akan terabsorpsi
dari lengkung Henle secara osmosis. Ini terjadi akibat kadar garam yang tinggi. Setelah direabsorpsi, maka dilanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu proses augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh dan akan menghasilkan urin yang sebenarnya. Zat-zat seperti hidrogen, kalium, amonium, serta sisa obat-obatan yang ada di dalam tubuh akan disekresikan ke dalam tubulus contortus distal. Ion hidrogen dan amonium diganti dengan ion natrium di tubulus distal untuk membantu pengaturan pH plasma dan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Lalu setelah itu dibawa ke bagian kandung kemih dan dikeluarkan melalui saluran ureter. Baik, selanjutnya ada eliminasi alfi. Eliminasi alfi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dalam tubuh berupa bowel atau feses. Proses ini juga sering disebut dengan istilah buang air besar atau defekasi. Lalu selanjutnya ada anatomi atau bagian tubuh atau organ yang berperan dalam sistem eliminasi alfi tersebut. Yang berperan adalah sistem dari gastrointestinal bagian bawah yang terdiri dari usus halus dan anus. Usus halus terdiri dari 3 komponen, yang pertama duodenum, jejunum, serta ileum. Lalu anus terdiri dari 2 bagian, yaitu sphincter internal yang berfungsi sebagai kontrol tidak sadar, dan yang kedua ada sphincter eksternal sebagai kontrol yang sadar. Lalu ada beberapa masalah bahkan gangguan dalam eliminasi alfi ini. Yang pertama ada konstipasi, yang kedua ada diare, yang ketiga ada inkontinensia usus, yang keempat ada kembung, yang kelima ada hemoroid, dan yang keenam ada fecal infection. Lalu saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proses defekasi ini atau proses buang air besar. Ada 2 pusat yang menguasai atau memberikan proses defekasi. Yang pertama ada refleks defekasi intrinsik medula. Proses ini dimulai dari saat zat sisa makanan atau feses dalam rektum sehingga terjadinya distensi. Kemudian syaraf usus besar merangsang gerakan peristaltik hingga feses sampai di anus. Pada saat sphincter interna relaksasi, maka terjadilah proses defekasi. Lalu yang kedua ada refleks defekasi parasimpatis. Adanya feses dalam rektum yang merangsang saraf rektum ke spinal cord, yang merangsang ke colon descendens, kemudian ke sigmoid, lalu ke rektum dengan gerakan peristaltik, dan akhirnya terjadi relaksasi sphincter interna, maka terjadilah proses defekasi saat sphincter interna tersebut berrelaksasi. Gerakan peristaltis dari otot-otot dinding usus besar menggerakkan tinja dari saluran pencernaan menuju ke rektum. Pada rektum terdapat bagian yang membesar, sering disebut ampula, yang menjadi tempat penampungan tinja sementara. Otot-otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf sekitarnya dapat membuat suatu rangsangan untuk mengeluarkan tinja keluar dari tubuh. Ketika rektum telah penuh, tekanan di dalam rektum akan terus meningkat dan menyebabkan rangsangan untuk buang air besar. Tinja akan didorong menuju ke saluran anus. Otot sphincter pada anus akan membuka lubang anus untuk mengeluarkan tinja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Harap dimaklum karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.